Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Aulia dari kelas 10 IPS 3. Saya akan berpresentasi materi geografi, yaitu tentang hidrosfer. Geografi, dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, disusun oleh Fatimatul Aulia, kelas 10 IPS 3. Peta konsep dari dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan terdiri dari siklus air, perairan darat, perairan laut, batas perairan laut, dan juga ada potensi sebaran dan pemanfaatan perairan air laut, pencemaran dan konservasi air laut. Dan yang terakhir, lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu materi dari hidrosfer, yaitu siklus air. Kata hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidros yang artinya air dan sfere yang artinya lapisan. Hidrosfer berarti lapisan air yang terdapat di bumi, yaitu meliputi air yang ada di permukaan maupun di bawah permukaan bumi atau air tanah. Jumlah air di bumi relatif tetap, yaitu sekitar 1.386 miliar kilometer per kubik. Sebanyak 97% dari jumlah tersebut adalah air asin. Jumlah air tawar sebanyak 2,3% atau terdiri dari air permukaan dan air tanah, es atau salju. Siklus ini terjadi melalui proses berikut. 1. Evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air oleh panas matahari. 2. Sublimasi. Sublimasi adalah proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. Yang ketiga, transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Yang keempat, ada evapotranspirasi, yaitu adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Yang kelima, ada kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi awan. Yang keenam, adveksi. Adveksi adalah proses gerakan air secara horizontal atau dalam bentuk padat, cair, dan uap melalui atmosfer. Yang ketujuh yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi. Yang kedelapan, aliran permukaan atau runoff adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah. Yang terakhir yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah proses perembesan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya, ada gambar dari siklus di atas, yaitu yang pertama ada evaporasi, yang kedua ada sublimasi, yang ketiga ada transpirasi, yang keempat ada evapotranspirasi, yang kelima ada kondensasi, yang keenam ada adveksi. Selanjutnya juga ada presipitasi, ada aliran permukaan atau runoff. Klarifikasi runoff yaitu limpasan terdiri dari air yang berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama aliran permukaan surface flow, yang kedua aliran antara interflow, yang ketiga aliran air tanah, dan yang terakhir ada infiltrasi. Selanjutnya ada siklus air dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Siklus panjang. Siklus panjang berawal dari penguapan atau evaporasi air laut yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air tersebut berkondensasi menjadi gumpalan awan. Awan tersebut terbawa oleh angin dan jatuh sebagai hujan atau butiran es, salju atau presipitasi. Di wilayah penanggungan yang membentuk gletser mengalir masuk ke sungai dan akhirnya kembali ke dalam laut. Berikut ada contoh siklus panjang, silakan dilihat sendiri. Dan selanjutnya, yang kedua, ada siklus sedang. Siklus sedang berawal dari penguapan atau evaporasi air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air berkondensasi membentuk awan. Awan tersebut terbawa angin sampai ke wilayah daratan dan jatuh sebagai hujan presipitasi. Air hujan yang jatuh ada yang menjadi aliran permukaan, meresap ke tanah, mengalir ke sungai, dan akhirnya kembali ke dalam laut. Berikut ada contoh siklus sedang. Yang terakhir ada siklus pendek. Siklus pendek berawal dari penguapan atau evaporasi air dari suatu perairan laut, perairan darat, dan badan air lainnya. Setelah itu berkondensasi membentuk awan dan jatuh sebagai hujan atau presipitasi, masih di wilayah yang sama. Di udara, uap air mengalami penurunan suhu karena perbedaan ketinggian sehingga semakin ke atas suhu udara semakin rendah. Kemudian terjadi proses kondensasi. Berikut ada contoh siklus pendek. Bisa dilihat sendiri. Berikut ada video fenomena terjadinya hidrosfer. Silakan disimak.
Hidrosfer. Perhatikan bentuk bumi berikut ini. Dari sini kita menemukan bahwa hampir 70% dari bagian bumi ini berwarna biru. Warna biru tersebut adalah perairan yang ada di bumi. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Air sangat penting untuk kehidupan. Hampir setiap elemen yang ada di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya, seperti tanaman yang membutuhkan air untuk proses berfotosintesis. Sedangkan manusia membutuhkan air untuk metabolisme tubuh dan kebutuhan hidupnya. Jika semua makhluk hidup yang ada di bumi memerlukan air, apakah air di bumi dapat berkurang atau habis? Atau jumlahnya akan bertambah ketika hujan? Atau bahkan tidak? Air di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis siklus air, yaitu siklus pendek, sedang, dan panjang. Siklus pendek terjadi ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan, kemudian terjadilah hujan, dan kembali lagi ke laut. Siklus sedang, yaitu ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan, dan terbawa angin ke daratan, kemudian hujan jatuh di daratan, dan air tersebut kembali menuju ke laut. Dan 3, siklus panjang, yaitu ketika air laut menguap, terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan, kemudian uap air terbawa angin ke daratan, hingga ke pegunungan tinggi, dan jatuh sebagai salju, kemudian terbentuklah gletser. Kemudian air mengalir melalui sungai dan kembali lagi menuju ke laut. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah tulisan dalam PPT tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.